kali ini kita akan membahas tentang transformasi IRD ke dalam bentuk fisiknya. Bentuk fisik ini apa? Bentuk fisik ini adalah sebuah tabel. Nah, untuk melakukan hal tersebut, ada pun proses transformasi yang harus kita lalui. Yang pertama pastinya kita harus punya diagram IR atau IRD gitu ya, ERD yang telah dilengkapi dengan kardinalitas. Kardinalitas itu adalah derajat hubungan antar entitas. Hal ini sangat mempengaruhi nantinya bagaimana transformasi itu harus kita lakukan. Nah, adapun hasil dari transformasi ini adalah sebuah tabel nantinya. Ada 4 aturan dasar dalam transformasi IRD ke dalam bentuk tabelnya. Satu-satu kita bahas. Yang pertama, setiap entitas yang ada yang dijadikan entitas di sebuah IRD itu pasti akan menjadi sebuah tabel. Itu aturan pertamanya. Kemudian aturan keduanya adalah relasi dengan kardinalitas 1 ke 1 atau derajat relasi yang 1 ke 1 itu akan direpresentasikan dalam bentuk penambahan atribut ke salah satu entitas yang kemudian akan menjadi tabel. Aturan ketiganya adalah relasi dengan kardinalitas 1 ke banyak atau 1 ke m, one to many, itu atau sebaliknya nanti banyak ke 1, itu salah satu atributnya itu harus ditambahkan ke entitas pada pihak yang banyak atau many gitu ya. Kemudian aturan keempatnya itu adalah relasi atau kardinalitas yang banyak ke banyak, itu entitas maupun relasinya itu sama-sama akan menjadi sebuah tabel nantinya. Nah, apa isinya? Tabel relasi itu nantinya akan membentuk tabel khusus yang memiliki atribut-atribut dari entitas-entitas yang dia hubungkan. Oke, kita bahas secara detail satu-satu untuk aturan pertama tadi. Aturan pertama tadi, setiap entitas yang ada dalam sebuah diagram IR itu akan diimplementasikan sebagai sebuah tabel. Jadi contoh, ini saya kasih contoh entitas mahasiswa dengan 4 atribut NIM, nama, alamat, dan tanggal lahir ini. Kemudian ini pasti akan menjadi sebuah tabel yang kita kasih nama tabel mahasiswa dengan 4 kolom NIM, nama, alamat, dan tanggal lahir. Jadi nanti kalau misalkan kita punya IRD yang punya 4 entitas, otomatis secara tidak langsung kita ketahui bahwa IRD itu nanti akan membentuk minimal itu menjadi 4 tabel. Jadi kalau IRD punya 4 entitas, minimal nantinya punya 4 tabel. Jadi setiap entitas yang ada di IRD tersebut akan menjadi sebuah tabel. Nah, saya contohin lagi untuk kuliah, kebetulan sama jumlah kolomnya. Kuliah ini entitas kuliah dengan 4 atribut kode kuliah, nama kuliah, SKS, dan semester, ini akan menjadi sebuah tabel kuliah gitu ya, yang memiliki 4 kolom. Nama kolomnya itu akan sama dengan nama atribut yang ada di dalam entitas tadi. Itu aturan pertamanya. Kemudian aturan kedua ini relasi dengan kardinalitas 1 ke 1 atau one to one direpresentasikan dalam bentuk nantinya penambahan atribut ke salah satu entitas yang kemudian membentuk sebuah tabel. Nah, ini saya contohkan untuk IRD dosen mengepalai jurusan. Kita punya 2 entitas di sini gitu ya. Entitas dosen dan entitas jurusan. Sesuai dengan aturan pertama bahwa pastinya ini akan menjadi minimal 2 tabel gitu ya. Tabel apa? Tabel dosen dan tabel jurusan. Kenapa? Karena kita punya 2 entitas yang namanya dosen dan jurusan. Dosen punya 3 atribut, jurusan punya 2 atribut. Kemudian kita tahu bahwa derajat relasi pada gambar ini itu 1 ke 1 gitu ya. Nah, derajat relasi ke 1 ke 1 ini ikut ke aturan kedua. Kita representasikan nantinya untuk membuktikan bahwa dosen mengepalai jurusan, kita akan bentuk jadi tabel yang berelasi antara tabel dosen dengan tabel jurusan gitu ya. Jadi kita menyertakan nantinya salah satu
primary key ke entitas lainnya. Contoh, di sini saya sertakan tabel dosen, entitas dosen itu akan menjadi tabel dosen yang punya 3 atribut atau 3 kolom, kode dosen, nama dosen, dan alamat dosen. Kemudian tabel jurusan yang punya 2 kolom, kode jurusan dan nama jurusan. Karena ini tadi derajat relasinya 1 ke 1, kita diharuskan untuk memilih gitu ya, apakah akan kita leburkan kode dosennya ke tabel jurusan. Dalam hal ini untuk gambar ini kita meleburkan kode dosen ke tabel jurusannya, atau bisa juga nantinya kita leburkan kode jurusannya ke dalam tabel dosennya. Jadi untuk 1 ke 1 ini kita menyertakan penambahan atributnya ke tabel mana itu tidak ada keharusan. Jadi silakan dipilih saja nantinya. Namun ada panduan yang bisa kita ikutin untuk melakukan penyertaan atribut ini tadi, atau transformasikan IRD ke dalam bentuk tabel di relasi 1 ke 1 ini tadi. Yang pertama, atributnya bisa kita leburkan ke tabel yang memiliki derajat minimum yang lebih besar. Saya contohin. Misal, entitas-entitas yang berderajat relasi 1, 0, dan 1, 1 gitu ya. Jadi 1,0 dan 1 ke 1,1. Artinya ini derajat minimum terbesarnya berarti 1,1 gitu ya. Maka kita akan gabungkanlah entitasnya ke entitas yang berderajat relasi 1 ke 1. Jadi kode yang dimiliki oleh entitas yang berderajat relasi 1,0 ini tadi kita sertakan juga ke entitas yang berderajat relasi 1,1. Nah, tapi jika derajat relasi minimumnya sama, misalkan sama-sama 1,0 ke 1,0 atau sama-sama 1,1 ke 1,1, kita bisa memilih dileburkan ke tabel yang jumlah kolomnya lebih sedikit, atau ukuran tabelnya kita perkirakan itu lebih kecil nantinya. Ini hanya pedoman yang bisa kita gunakan, namun tidak ada keharusan ke tabel mana harus kita leburkan nantinya. Itu aturan kedua untuk derajat relasi 1 ke 1. Nah, untuk aturan ketiga itu ada yang namanya relasi dengan kardinalitas 1 ke banyak, atau sebaliknya banyak ke 1, sama aja. Maka salah satu atribut itu harus ditambahkan ke entitas yang di pihak banyak. Jadi kalau 1 ke banyak, banyak ke 1, pokoknya salah satu atribut di entitas yang 1 harus disertakan ke entitas yang banyak, derajat relasinya banyak. Saya contohin. Untuk ini tabel dosen mengajar mata kuliah, gitu ya, dosen mengajar kuliah. Ada entitas dosen dan entitas kuliah, kemudian ada relasi mengajar. Kebetulan derajat relasinya ini 1 ke banyak. Nah, di sini karena aturan pertamanya semua entitas itu pasti jadi tabel, pastinya kita udah tahu nih bahwa tabel dosen pasti akan jadi tabel dosen. Entitas dosen akan jadi tabel dosen, entitas kuliah akan jadi tabel kuliah, gitu ya, dengan atribut yang mereka miliki saat ini. Namun untuk membuktikan bahwa nantinya si IRD ini memang berrelasi, gitu ya, karena derajat relasinya 1 ke banyak. Nah, di sini kita punya tempat, gitu ya. Tempat itu akan kita masukkan ke dalam tabel kuliah juga. Kenapa di tabel kuliah? Karena kuliah ini berderajat relasi banyak. Jadi sesuai dengan aturan ketiga, kalau derajat relasinya 1 ke banyak, otomatis atribut yang 1 ikut juga ke yang banyaknya, gitu ya. Jadi kode dosennya di sini itu masuk ke dalam tabel kuliah, gitu ya. Kemudian tempat juga ikut masuk. Kenapa? Sebelumnya tempat ini posisinya ada di relasi mengajar. Tetapi karena relasi ini tadi tidak menjadi tabel dan informasi ini tidak boleh hilang, sehingga tempatnya juga ikut masuk ke dalam tabel
kuliah. Begitu pula dengan waktu. Jadi waktunya juga masuk juga ke dalam tabel kuliah. Ini prinsip satu ke banyak atau banyak ke satu, sama saja prinsipnya. Intinya entitas yang satu akan menyertakan atributnya ke pihak yang banyak. Itu poin yang ketiga, aturan ketiga. Nah, kemudian aturan keempatnya relasi dengan berderajat relasi banyak ke banyak. Nah, entitas maupun relasinya akan jadi sebuah tabel, gitu ya. Tabel relasinya apa? Isinya nanti atribut-atribut apa saja. Dia akan membentuk tabel khusus yang punya foreign key yang berasal dari key entitas yang dia hubungkan. Nah, saya contohkan, ini IRD mahasiswa mempelajari kuliah, gitu ya. Nah, mahasiswa mempelajari kuliah ini berderajat relasi banyak ke banyak. Nah, sesuai dengan aturan pertama, minimal berarti si IRD ini punya 2 tabel. Tabel mahasiswa yang punya 4 kolom, NIM, nama, alamat, dan tanggal lahir, gitu ya. Kemudian nantinya pastinya dia punya tabel kuliah yang punya kode kuliah, nama kuliah, SKS, dan semester sebagai kolomnya. Nah, karena aturan keempat ini, derajat relasinya banyak ke banyak, relasinya juga akan jadi tabel baru. Sehingga apa isi dari relasi ini nanti? Ya, atribut key yang dia hubungkan gitu ya, key dari entitas-entitas yang dia hubungkan. Apa saja ya, kebetulan kalau tabel mahasiswa punyanya NIM, kalau tabel kuliah punyanya kode kuliah, kebetulan indeks nilai itu juga ada di dalam tabel mempelajari ini atau tabel nilai ini, sehingga indeks nilainya karena relasinya menjadi tabel itu kita masukkan juga di dalam tabel nilai. Berbeda dengan yang sebelumnya tadi gitu. Kalau derajat relasinya satu ke banyak, ada atribut yang penting di relasinya, atribut tersebut kita masukin ke pihak yang banyak. Tetapi karena aturan keempat ini banyak ke banyaknya relasinya jadi tabel baru, sehingga kalau ada informasi yang penting di dalam relasi, ya tinggal dijadikan tabel, jadikan atribut saja gitu. Itu aturan keempatnya gitu. Nah, indeks nilai itu masuk ke dalam sini. Gitu ya. Nah, itu saja yang bisa disampaikan untuk mentransformasikan IRD ke dalam bentuk fisik atau tabelnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.